kepala daerah ya? Apakah itu karakter yang dimiliki seorang kepala daerah, bapaknya rakyat yang harusnya bijak, cerdas? Sebentar. Saya mau analisa satu persatu nih, supaya analisanya enak. Satu, anak SMP bawa mobil ke sekolah, nyupir mobil ke sekolah. SMP itu kalau kelas 3 itu kan 15 tahun ya, anggaplah 16 tahun. Bawa mobil itu kan harus punya SIM ya, dan SIM itu secara internasional diberikan 17 tahun kan ya? Bukan tanpa alasan, tentu. Umumnya individu yang umurnya 17 tahun secara emosinya sudah tidak terlalu bergejolak, sudah bisa kontrol emosi ya. Kemudian thinkingnya, berpikirnya pun sudah lebih bagus, sudah lebih kontrol juga. Di bawah itu belum bisa dikasih SIM. Pelanggaran atau ketidaktepatan itu satu, itu tidak tepat. Kedua, parkir di lapangan. Apakah dia tidak tahu lapangan itu mau dijadikan tempat latihan? Atau lapangan itu tidak dijadikan tempat latihan. Apakah memang di luar sekolah tidak ada pinggir jalan atau lapang parkir di mana mobil boleh parkir? Ketiga, apakah dia tidak tahu lapangan itu hari itu mau dipakai tempat latihan marching band? Kemudian, apakah salah seorang satpam menegur bahwa tidak boleh parkir di sini? Ini lapangan untuk latihan, parkir tempat parkir. Terus apakah reaksinya harus marah sampai melaporkan kepada orang tua? Keempat, apakah orang tua terus harus mengamini kemarahan anaknya, menganggap bahwa teguran itu tidak layak, tidak pantas, melebihi, melukai, atau apa namanya, sampai orang tua mengambil tindakan kepada pihak sekolah, bahkan kepala sekolah sudah dicopot. Saya tidak mempermasalahkan bahwa itu dicopot dan kemudian dikembalikan. Yang saya ingin lihat, beliau katanya pejabat ya, kepala daerah ya. Apakah itu karakter yang dimiliki seorang kepala daerah, bapaknya rakyat yang harusnya bijak, cerdas, kognitifnya oke, emosinya oke, sosial, spiritualnya juga oke, gitu kan, tidak impulsif. Kalau begini, maaf ya, sedih ya saya sebagai rakyat. Harus bagaimana? Melakukan sesuatu yang benar saja jadi salah, bahkan dihukum, dipanis. Ini bagaimana? Semua itu ada aturannya. Betapa anak ini tidak punya kecerdasan menyelesaikan masalah ya, tidak punya kemampuan problem solving, coping behaviornya bagaimana, dan itu harusnya dilatih, dikembangkan, ditampilkan. Apakah iya wajar seorang ayah menerima dan bahkan melakukan sebuah tindakan kepada pihak sekolah sesuai dengan keluhan anak? Apakah boleh dengan pengaduan itu seorang kepala sekolah kemudian diberikan sanksi, walaupun katanya bukan cuma karena itu, kepala sekolah itu dicopot bukan karena kasus itu, tapi ada kesalahan lain yang mungkin ada, tapi sayangnya terjadi pencopotannya kan setelah ada kasus ini. Ya betul, sekarang sudah dikembalikan kepada posisinya, tapi jadi menarik buat masyarakat Indonesia, terutama buat saya yang bismillah insya Allah cukup peduli ya dengan kesehatan mental. Apa kabar kesehatan mental kita semua? Ketika kita tidak cukup bijak, ketika kita tidak mendahulukan benarnya Allah dalam kehidupan, ketika thinking kita tidak cukup mampu menyaring benar salah, juga dengan emosi gitu kan. Dan apalagi ketika itu dilakukan oleh seseorang yang punya kuasa. Kok jadi ngeri ya? Bismillah, semoga ini menjadi pembelajaran buat saya dan buat kita semua, bahwa kalau mengambil sebuah keputusan itu, pertimbangan pertama itu benar salah di hadapan Allah. Kedua, benar salah menurut pemahaman kita, logika berpikir. Nyaman nggak buat saya dan orang lain? Dan bagaimana di mata masyarakat tentang keputusan saya ini bisa diterima, lazim tidak lazim di masyarakat? Kan cukup otak depan, otak kiri, otak kanan, balik lagi ke depan. Lakukan proses itu dengan tenang sampai akhirnya diambil sebuah keputusan. Kalau sudah begitu, insya Allah keputusannya bijak, keputusannya cerdas. Sekali lagi, saya bukan mau menggurui, tapi saya ingin mengingatkan kita semua, terutama diri saya, waspada dalam mengambil sebuah keputusan. Taati benarnya Allah, karena tidak akan ada yang luput dari catatan Allah, karena memang di dalam diri kita ada beliau-beliau yang di kiri dan di kanan pundak kita kan, yang pasti mencatat seperti apapun kita. Waspada ya. Siapa yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komen ya.